Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, selesai. Oke, gimana kabarnya anak-anak setelah seminggu kita belajar seni budaya? Anak-anak kelas 8, semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat tak kurang suatu apa. Walaupun di masa pandemi kan anak, kalian harus tetap semangat. Oke, untuk pelajaran kemarin, Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengertian menggambar model. Kemudian tentang teknik-tekniknya, media menggambar model, dan langkah-langkahnya. Ayo, siapa yang masih ingat kemarin? Apa itu menggambar model? Menggambar model, ya. Ya, menggambar model artinya secara singkatnya begini, yaitu menggambar figur manusia maupun alam benda sesuai contoh. Jadi yang digarisbawahi dari pengertian menggambar model adalah harus ada contoh atau objek. Diulangi, menggambar model secara singkat adalah menggambar figur manusia maupun alam benda. Nah, alam benda itu bisa berupa buah-buahan, bisa berupa hewan, bisa berupa mungkin benda-benda di sekitar kita. Jadi tidak hanya manusia saja. Itu yang menjadi objeknya. Baik. Kemudian berikutnya mengenai media menggambar model. Kalian tahu kemarin media terdiri dari apa? Bahan, alat, dan teknik. Ingat-ingat itu. Di kelas 7 sudah dikasih pelajaran, di kelas 8 diulangi lagi. Nanti di kelas 9 ditanyakan lagi, harus sudah hafal di luar kepala. Karena itu pelajaran yang dasar sekali tentang seni rupa. Anak-anak, media menggambar model yang pertama adalah bahan. Bahan berupa bidang gambar dan pewarna. Jadi bahannya ada kertas karton, ada kertas gambar, kemudian untuk pewarnanya bisa memakai teknik kering dan teknik basah. Teknik kering artinya dalam pewarnaannya tidak dicampur dengan cairan, baik itu cairan air maupun minyak atau thinner. Untuk pewarna kering contohnya apa? Masih ingat kemarin? Pensil warna, krayon, konte. Untuk pewarna teknik basah, contohnya cat air, jadi cat yang dilarutkan dengan air, akrilik, bisa juga dicampur dengan air, akrilik, kemudian bisa cat minyak nanti di kelas 9 itu dicampur dengan thinner. Oke, selanjutnya yaitu alat. Apa pengertian alat kemarin? Masa lupa terus? Yuk diingat. Alat. Alat tentu berbeda dengan bahan. Kalau bahan adalah segala material yang digunakan untuk menggambar model, sedangkan alat adalah segala perkakas atau peralatan yang dipakai untuk menggambar model. Nanti di pelajaran kelas 9 juga begitu, anak-anak harus ngerti bahan itu apa, alat itu apa, teknik itu apa, selalu ditanyakan. Jadi alat untuk menggambar model misalnya pensil, ada juga penggaris, mungkin jangka,
dan lain-lain. Itu namanya alat. Jadi dipakai untuk proses menggambar. Ingat, kalau bahan adalah segala material, materi-materi berupa bidang gambar dan pewarna. Oke. Selanjutnya adalah teknik. Teknik artinya cara. Jadi, teknik menggambar model yaitu cara yang dipakai untuk menggambar model. Kemarin ada beberapa cara sudah Ibu jelaskan beserta contoh-contohnya. Yang pertama, linier. Kemudian apa? Arsir. Selanjutnya adalah dusel. 4 blok, 5 pointilis, 5 akuarel, kemudian plakat. Yuk diulangi, linier. Diingat kata dasarnya line, garis. Jadi dibentuk oleh garis. Dalam menggambar model dibentuk oleh garis. Kemudian arsir dengan cara mengarsir, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal, bisa silang diagonal. Jadi menggarisnya harus sejajar, itu namanya arsir anak-anak. Kemudian pointilis, ambil kata dasarnya adalah poin, titik-titik. Titik-titik sebagai pembentuk gambar. Untuk yang gelap bisa memakai titik-titik yang besar dan padat. Untuk yang terang bisa memakai titik yang kecil dan jarang. Kemudian akuarel, ambil kata dasarnya aqua. Nah, biasanya kamu gitu, bening, transparan. Jadi menggambar model itu dengan sapuan warna yang tipis. Kemudian plakat dengan sapuan warna yang tebal. Contoh-contohnya kemarin sudah. Kemudian langkah-langkahnya. Ayo, langkah-langkahnya gimana untuk menggambar model? Yang paling pokok adalah menggambar model harus ada contohnya. Jadi, contoh atau objek harus diamati lebih dahulu. Saya mau menggambar ibu, ya ibu aja diamati. Saya mau menggambar buah apel. Nah, apel ditempatkan di titik tertentu, kemudian kamu amati. Itu namanya pengamatan objek. Yang kedua apa? Ayo ingat-ingat. Membuat sketsa. Jadi rancangan sketsa. Oh, apel itu bulat ya? Oh, ternyata apel itu ada bunganya begini, maaf, ada tangkainya begini. Nah, itu harus diamati. Selanjutnya, memberikan detail atau lebih rinci begitu. Oh, ternyata buah apel itu ada kerutannya di sini. Oh, warnanya begini, gelap, ada warna yang agak muda. Nah, itu memberikan detail-detail dari sketsa. Yang keempat, ayo gantian yang jawab. Ayo apa? Pewarnaan atau memberikan warna gelap terang. Jadi misalnya menggambar apel, saya mau menggambar apel hijau. Oh, ternyata yang tidak kena cahaya gelap. Yang kena cahaya dari arah kanan misalnya. Oh, yang kanan agak terang. Itu memberikan pewarnaan, kemudian memberikan gelap terang. Kenapa anak-anak memberikan gelap terang? Untuk memberi kesan 3 dimensi atau efek 3 dimensi. Kemudian yang kelima adalah finishing atau sapuan terakhir. Nah, dirapikan. Oh, ini kurang begini, kerutannya kurang segini, teksturnya kurang begini. Nah, seperti itu. Itu namanya finishing. Baik, kita ulangi sekali lagi langkah-langkah. Yang pertama adalah 1, pengamatan objek. 2, membuat sketsa. 3, memberi detail-detail sketsa. Keempat adalah memberi warna atau gelap terang.
Yang kelima adalah finishing atau sapuan terakhir. Baik anak-anak, setelah pelajaran kemarin sampai sekarang, bisa diambil kesimpulan yang pertama, pengertian menggambar model adalah menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dengan gerakan tangan yang halus. Itu untuk pengertian menggambar yang secara umum. Nah, sekarang kalau menggambar model, ya dikasih itu. Model yaitu sesuatu yang digunakan sebagai contoh atau objeknya. Jadi, bila digabung menggambar model, bisa aja secara singkat seperti ini. Kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus yang memakai contoh. Kata kuncinya dalam menggambar model harus ada contoh atau objek. Kalau tidak ada contoh, berarti nanti di bab selanjutnya namanya menggambar ilustrasi berdasarkan imajinasi. Oke anak-anak, ingat contoh, kemarin sudah saya jelaskan, ada dua contoh langsung dan tak langsung. Kalau contoh langsung gimana Bu? Langsung bendanya diamati, kemudian di sketsa digambar. Tapi kalau modelnya tidak langsung, bisa difoto dulu, bisa di browsing di internet, kemudian diamati. Atau pakai gambar di kalender atau di mana, itu namanya tidak langsung. Oke, selanjutnya media. Media yaitu terdiri dari bahan alat yang digunakan untuk menggambar model, yaitu bidang gambar dan alat untuk menggambar. Kemudian masih di media yaitu teknik. Teknik untuk menggambar model diantaranya yaitu teknik linier, ingat garis sebagai bentuk, kemudian blok ditutup dengan satu warna, ditutup warna. Arsir, maaf ini ya S-nya. Arsir, dusel, diusek-usek gitu, kamu suka sekali itu. Pointilis, akuarel, dan plakat. Ngerti? Kemudian ada prinsip-prinsip dalam menggambar model atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggambar model, yaitu anatomi dan proporsi. Seperti yang sudah dijelaskan dulu pada waktu kalian di kelas 7, menggambar itu mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya adalah anatomi dan proporsi. Masih ingat apa itu anatomi? Anatomi adalah struktur tubuh, susunan tubuh, struktur. Nah, kalau kalian menggambar modelnya manusia, ya diamati kepala, oh kepala begini. Kemudian tangan, badan, kaki, dan sebagainya. Proporsi artinya perbandingan. Oh, ternyata kalau menggambar semangka dengan buah apel, yuk, pasti ada perbandingan. Semangka lebih kecil misalnya dari buah apel, padahal letaknya berjejer, berarti tidak proporsional. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menggambar model yaitu pertama dengan mengamati atau pengamatan, membuat sketsa, membentuk detail-detailnya, kemudian mewarnai dengan memperhatikan gelap terang, dan yang terakhir adalah finishing atau penyelesaian akhir. Bagaimana anak-anak? Bingung? Gak apa-apa, bingung sedikit, nanti pinter kamu. Sama kesimpulan pengertian atau konsep pengertian menggambar model, kemudian media terdiri dari bahan, alat, dan teknik, kemudian prinsip-prinsip, dan yang terakhir langkah-langkah menggambar model. Oke,
Kalau sudah ngerti, nanti dipelajari di rumah, kita akan mengamati menggambar model. Contoh menggambar model. Hai anak-anak Indonesia, jumpa lagi di channel Podcast menggambar mudah ini tanggal tahun. Kali ini yaitu ketika memberitahukan bahwa channel Indonesia selain memberikan tutorial menggambar, biasanya dia juga akan menayangkan tutorial menggambar yang sederhana. Tutorial gambar yang sederhana ini bertujuan agar anak-anak yang pemula belajar menggambar jelas dalam belajar. Ya, apa yang kita sampaikan di channel ini bisa bermanfaat dan kadang-kadang yuk siapkan alat-alatnya, ayo menggambar. Nah, ini anak-anak membuat sketsa. Kita akan belajar mengamati, menggambar model buah atau sekumpulan buah di keranjang. Pertama dengan membuat sketsa. Ayo, jangan takut nanti. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, yang benar, yang unik. Sketsa sudah selesai, kita mulai dengan pewarnaan. Tuh, diberi pewarna separuh, nanti biar menimbulkan efek gelap terang. Anak-anak diberikan efek terang, ada cahaya dari kanan agak depan. Sekarang mewarnai yang lain. Ini anak-anak pewarnaan dengan teknik kering memakai krayon. Mulai kita warnai dengan mangga, gelap terang, hijau muda, hijau tua. Dan selanjutnya
Kita warnai selanjutnya keranjangnya coklat tua, coklat muda. Ya, ini mulai dengan background-nya. Anak-anak perhatikan langkah-langkahnya. Anak-anak biasanya background-nya duluan, objeknya nggak ada, belum diwarnai, itu terbalik. Nah, ikuti aja ini, objeknya duluan. Karena yang utama adalah objeknya. Baru membuat background-nya. Nah, anak-anak, cantik bukan? Kalian mungkin tidak bisa secepat itu, tidak apa-apa. Pelan-pelan. Itu memang yang sudah mahir, jadi bisa cepat. Kalau kalian masih dalam tahap belajar, tidak apa-apa, nggak usah takut jelek, tidak usah takut salah. Yang salah adalah tidak mau berkarya, tidak mau mencoba. Nah, ini memberikan detail-detail. Nah, diberi kontur ya. Nah, diberi kontur atau garis tepi.
Jadi anak-anak cantik bukan? Ada gelap terangnya, gradasi warnanya. Sudah jadi. Harap apa yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat dan anak yang suka channel komentar, jangan lupa klik subscribe dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah. Anak-anak, kita akan mencoba dengan menggambar objek yang lain. Kalau tadi buah di keranjang, sekarang buah yang satu buah tunggal maksudnya, tidak sekumpulan. Setelah mengamati, kita akan membuat sketsa dulu. Dengan kode-kode pensilnya untuk membuat sketsa. Yang lebih hitam lagi, tadi kan HB, sekarang B. Anak-anak setelah membuat sketsa diberikan detail-detailnya. Detail dari daun, kemudian buah. Di situ ada kerutan mungkin, ditambah kerutan. Nah.
Nah, mulaikan diberikan gelap terang. Nah, ini berikan dusel dengan agak rebah posisi pensil. Ini kesukaanmu ini. Dusel. Diusap. Nah, ini untuk warna yang hitam putih, anak-anak perhatikan juga ya. Harus di tengah-tengah, prinsip keseimbangan. Jangan di pojok atau paling bawah atau bahkan di atas. Jadi harus berada di tengah-tengah. Yang namanya dusel, mengarsir dengan posisi pensil rebah atau mengusap. Bisa pakai ada kan biasanya kamu dulu di SD memakai jari atau memakai kertas, diusek-usek. Oke, anak-anak, bagaimana? Kalian harus mencoba nanti ya, pokoknya berani. Nggak usah takut jelek atau salah, pokoknya dicoba. Oke. Anak-anak, itu tadi nanti ada mungkin dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti ada karena lama. Mungkin nanti untuk video berikutnya, mudah-mudahan nanti ada berdasarkan teknik ya, bisa ada video menggambar berdasarkan teknik-tekniknya. Mudah-mudahan nanti ada. Nah, kalian tadi sudah mengamati bagaimana dusel, bagaimana tadi dengan teknik kering. Seperti itu sudah mengamati. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis. Nanti kalian untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom. Ya, ada pertanyaan dari Muhammad Rizky 8B. Spidol itu termasuk teknik kering atau basah? Baik, anak-anak, gimana menurut kamu? Mungkin ada yang bisa? Spidol itu menurutmu termasuk teknik kering atau basah? Kira-kira bagaimana?
Anak-anak, spidol itu sebenarnya menggunakan teknik basah, tetapi sudah dikemas sedemikian rupa hingga memudahkan kamu. Tinggal nggak usah mencampur lagi. Jadi disapukan langsung kering. Jadi lebih dominan dimasukkan ke dalam teknik kering, spidol. Oke? Mungkin ada lagi? Nah, berarti anak-anak pinter semua. Nanti dicoba anak-anak ya, bisa di kertas, nanti pokoknya tugasnya bisa dilihat di Google Classroom. Bagus, dari kelas 8C Gaisan, pertanyaannya, apakah gradasi itu penting di dalam menggambar model? Jawabannya bagaimana anak-anak? Penting sekali. Itu penting sekali gradasi. Karena gradasi itu menandakan warna yang alami anak-anak. Coba kalian amati, warna buah misalnya pepaya yang masak, di situ pasti ada gradasinya. Dari hijau ke kuningan, nggak mungkin langsung ini hijau, merah bread atau orange, tidak mungkin. Kalau alami pasti dia ada gradasinya. Nah, gunanya gradasi itu untuk memberikan efek dari muda ke tua atau tua ke muda. Untuk memberikan mendekati warna yang sebenarnya. Nah, itu gunanya gradasi, memberikan efek gelap terang juga. Kalau misalnya tadi ada pepaya yang mateng, dia warnanya biasanya kuning keorenan. Nah, kemudian digradasi, memang tidak bisa cepat anak-anak gradasi untuk mencapai hasil yang bagus ya memang harus telaten. Kemudian sedikit demi sedikit menuju ke yang tua. Makanya di situ ada krayon, itu ada beberapa warna. Itu sudah menunjukkan gradasi warna. Coba kalian amati penempatan krayon itu anak-anak. Nah, itu gunanya gradasi. Apa? Gradasi itu masih ingat? Ini pelajaran kelas 7 ya, kayak nggak salah. Gradasi adalah urutan warna dari tua ke muda atau dari muda menuju ke tua. Jadi sedikit demi sedikit. Coba diamati nanti urutan atau tata letak krayon Anda atau pensil warna. Itulah gradasi. Oke anak-anak? Gradasi itu gradasi warna itu bisa sampai berapa warna? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Gradasi itu bisa sampai berapa warna atau tingkatan, Bu? Dari kelas 8B Mareta. Bagus sekali pertanyaannya. Anak-anak kalau menjawab berapa warna gradasi, tidak mesti anak-anak. Tergantung kalian dan tergantung kemahiran dari yang mewarnai atau yang menggambar. Misalnya dia pintar mencampur, jadi mungkin bisa aja warna, dua warna misalnya, tua dan muda. Kemudian dia bisa menerapkan bagaimana dicampur sedikit demi sedikit ditambah dari hijau misalnya, warna hijau, warna pepaya atau mangga tadi hijau tua. Bagaimana Bu, saya nggak punya warna yang hijau muda. Nah, kemudian dicampur kuning sedikit demi sedikit. Nah, kemudian terus nanti sampai ke oranye. Nah, itu bisa dicampur warnanya. Itulah pentingnya pencampuran warna. Ini pelajaran kelas 7 juga. Ada pencampuran warna linier, itu menimbulkan warna sekunder dan sebagainya. Oke anak-anak, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap gembira anak-anak Sepansa. Semangat. Anak-anak, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini kita cukupi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.